$1 billion to World Health when I was here, and I terminated it. $100 million to World Health when I was here, and I terminated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatih. Nah, kali ini saya bersama kelompok PGAST7 akan membahas salah satu konflik atau polemik atau pembahasan yang sangat menarik dewasa ini. Apa sih itu? Yaitu adalah keputusan kontroversial dari Presiden Donald Trump yang ingin keluar dari WHO. Artinya Presiden Donald Trump ingin mengeluarkan Amerika Serikat dari WHO atau World Health Organization dari PBB. Nah, di sini kita akan menggunakan teori pendekatan William D. Kaplan yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Kemudian pentingnya untuk mengetahui konflik ini itu adalah bahwasannya jikalau AS keluar dari WHO itu tidak hanya merugikan atau berdampak bagi AS-nya saja, tapi juga berdampak pada kesehatan global atau kesehatan untuk negara-negara lain seperti Indonesia mungkin juga akan berdampak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan seksama video dari PGAST7. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negeri yang bernama American First. Artinya, kepentingan nasional Amerika selalu didahulukan atau diutamakan dibanding kerjasama multilateral termasuk dengan WHO. Pada Juli 2020, Trump mengumumkan niat AS keluar dari WHO di tengah pandemi COVID-19. Alasannya, WHO dianggap gagal menangani pandemi, serta terlalu berpihak pada China dan membebankan kontribusi finansial yang tidak adil pada Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat adalah kontributor dana terbesar WHO, sekitar 18% anggaran dana dipasok oleh Amerika Serikat per tahunnya. Penarikan ini menimbulkan kekhawatiran global karena bisa melemahkan kapasitas WHO dalam merespon krisis kesehatan dunia. Untuk memahami proses di balik keputusan ini, kita pakai teori decision making process dari William D. Kaplan. Menurut Kaplan, kebijakan luar negeri negara dipengaruhi 3 faktor utama: politik domestik, ekonomi, dan militer, serta konteks internasional. Pertama, dari sisi politik domestik, tekanan dari kelompok pendukung America First sangat besar. Mereka ingin AS mengurangi keterlibatan dalam organisasi internasional yang dianggap tidak menguntungkan. Kedua, secara ekonomi dan militer, AS punya kekuatan besar. Trump merasa AS membayar terlalu banyak ke WHO, sementara hasilnya tidak sepadan. Ketiga, dalam konteks internasional ada ketegangan antara AS dan China, serta kekecewaan Trump terhadap penanganan pandemi oleh WHO yang dianggap lambat dan tidak independen. Keputusan keluar dari WHO diambil lewat executive order tanpa perlu persetujuan Kongres. Trump ingin menunjukkan sikap tegas terhadap WHO dan China sekaligus memperkuat citra politiknya menjelang pemilu. Sebenarnya, ada beberapa opsi yang sempat dipertimbangkan, misalnya tetap di WHO tapi mendorong reformasi atau menahan sebagian dana sebagai tekanan, tapi akhirnya Trump memilih keluar total dan menghentikan seluruh pendanaan. Opsi ini dinilai paling sesuai dengan pendekatan keras yang ingin ditampilkan Trump kepada publik Amerika. Keputusan Trump ini menuai kritik dari banyak pihak, termasuk para pakar kesehatan dan negara-negara lain. Mereka khawatir dunia jadi lebih rentan terhadap pandemi di masa depan. Ketika Joe Biden terpilih jadi presiden, salah satu langkah pertamanya adalah mengembalikan Amerika ke keanggotaan WHO. Ini menunjukkan bahwa keputusan Trump lebih bersifat politis dan tidak punya konsensus jangka panjang. Menurut Kaplan, keputusan ini adalah contoh nyata kebijakan luar negeri yang dibentuk secara rasional, tapi sangat dipengaruhi politik domestik, ideologi nasionalistik, dan kepentingan jangka pendek. Secara internal, mungkin dianggap membela kepentingan nasional, tapi secara global justru memperlemah kerjasama kesehatan dunia yang sangat dibutuhkan saat krisis. Jadi, keputusan Presiden Donald Trump untuk keluar dari WHO adalah hasil kalkulasi politik yang sangat kompleks. Tetapi, dampaknya sangat luas, bahkan sampai hari ini dunia masih merasakan efeknya. Ya, sekian, terima kasih dari kami kelompok PGAST7. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nggak usah bertanya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.